Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelum pada penjelasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Afandi, biasa dipanggil Mahrus. Saya dari jurusan PAI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Baik, langsung saja. Perlu kalian ketahui, budaya hidup bersih dan sehat itu sangatlah penting bagi kita semuanya. Apa sih sebetulnya budaya hidup bersih dan sehat itu? Kita akan melihat dulu dari kata sehatnya sendiri. Sehat itu bisa diidentifikasikan dan juga bisa disebut bahwa tubuh kita tidak terpapar atau tidak terkena dengan penyakit. Apa sih yang menyebabkan sehingga tubuh kita terkena atau terpapar penyakit? Jika kita dapat mengenali jika tubuh kita terkena penyakit, yaitu adanya gejala-gejala yang ada di dalam tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya tubuh kita agar tidak terpapar oleh penyakit ataupun tertular dengan penyakit itu. Di sini dibagi dalam beberapa faktor cara untuk mencegah dari penyakit itu sendiri. Apalagi di era pandemi seperti ini, itu sangat penting kita mengetahui tentang bagaimana caranya agar tubuh kita itu terpapar atau tidak tertular oleh penyakit ataupun virus-virus. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa faktor atau beberapa cara yang dapat kita lakukan agar tubuh kita terhindar dari penyakit ataupun virus. Yang pertama ialah mencuci tangan. Mencuci tangan ini sangatlah penting bagi kesehatan sebelum kita melakukan aktivitas seperti makan ataupun apapun yang dilakukan sebelum kita lakukan yang kita masukkan kepada tubuh kita. Dengan rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID. Dalam mencuci tangan ini untuk membunuh atau membersihkan virus-virus yang menempel pada tangan kita itu, kita bisa menggunakan sabun tangan ataupun pembersih yang dapat membersihkan di area tangan kita. Jika perlu, kita juga dapat menggunakan alkohol yang kadar 60%. Itu juga mampu dapat membersihkan kotoran-kotoran atau virus-virus yang menempel di area tangan kita ya. Baik. Faktor yang kedua ini ialah memakai masker. Pada awal pandemi virus COVID tahun lalu,
penggunaan masker ini hanya direkomendasikan hanya untuk orang-orang yang sakit saja. Orang-orang yang tidak sakit tidak diperlukan pada saat itu ya. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu protokol yang kedua ini menggunakan masker ini harus dilakukan, harus dijalankan ya, agar kita saat berbicara ataupun di saat kita di lingkungan itu tidak terpapar tidak terpapar virus yang lewatnya itu melalui misal batuk, bersin, nah seperti itu. Maka pentingnya memakai masker itu juga sangat dianjurkan untuk saat ini. Lalu yang ketiga itu ialah menjaga jarak. Dalam faktor menjaga jarak ini, protokol kesehatan dalam menjaga jarak ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak dengan orang lain itu minimal jaraknya itu 1 meter. Mengapa demikian? Ya kembali lagi ya, setiap kita berinteraksi dengan seseorang itu terpaparnya virus itu sangat besar kepada saling antara satu sama lain itu sangatlah besar. Maka dari itu dianjurkannya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya ialah faktor yang keempat itu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan itu ialah sangatlah penting untuk mengantisipasi terpaparnya atau tertularnya virus kepada kita. Poin ini seperti halnya sama dengan poin menjaga jarak ya. Mengapa sangatlah penting? Karena semakin sering kita atau semakin banyaknya kita bertemu kepada orang, maka kemungkinan terinfeksi virus itu pun semakin tinggi terhadap tubuh kita. Makanya kita kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting atau tidak ada hal di luar rumah, lebih baik kita di rumah saja untuk menghindari terpaparnya atau tertularnya virus di area lingkungan sekitar kita. Baik, yang terakhir, poin yang terakhir yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Sebelum itu, apa sih mobilitas itu? Mobilitas itu ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas diartikan sebagai gerakan perpindahan atau kesiapan untuk bergerak. Sedangkan mobilitas sosial ini adalah perpindahan individu, keluarga ataupun kelompok sosial dari lapisan ke lapisan sosial lainnya. Maka dalam mengurangi mobilitas ini, kita ke daerah satu ke daerah lain itu dibatasi karena mengantisipasi tertularnya virus COVID ataupun wabah-wabah yang lainnya. Virus penyebab COVID bisa terjadi di mana saja. Jadi semakin banyak
diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpaparnya virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja, seperti tagar di rumah saja. Baik. Maka dari itu, setelah kita mengetahui cara-cara tentang menjaga agar tetap hidup sehat, maka mari kita menerapkan protokol kesehatan ini. Dan serta jangan pula untuk kita semua itu selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi virus maupun seperti virus COVID pada saat ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tema ini. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.